Sunnati wal Jamaah meyakini tentang benar adanya karamah yang Allah Ta'ala berikan untuk para walinya, sehingga bab ini merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini dan membenarkan bahwa karamah para wali itu benar adanya berdasarkan nas-nas yang begitu banyak, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih, dan juga kesepakatan para ulama yang menunjukkan bahwasanya karamah para wali itu benar adanya, sehingga wajib diyakini dan ditetapkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Maka pada bab ini Ahlus Sunnati wal Jamaah berada di tengah-tengah di antara dua kelompok atau aliran yang menyimpang dalam masalah ini. Kelompok pertama mengingkari adanya karamah para wali, seperti dari kalangan kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, dan selainnya. Ini kelompok pertama yang menyimpang, di mana mereka mengingkari adanya karamah para wali. Dikatakan menyimpang karena tatkala mereka mengingkari tentang adanya karamah para wali, itu sama saja menyalahi dalil-dalil yang begitu banyak yang telah menunjukkan bahwa karamah para wali itu benar adanya. Berbeda dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan bahwa karamah para wali itu benar adanya. Kelompok kedua yang juga menyimpang dalam hal ini ialah kelompok yang menetapkan bahwa karamah para wali itu benar adanya, namun mereka tetapkan secara berlebihan dan melampaui batas, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa segala keajaiban yang terjadi disebut dengan karamah. Ini kelewat batas. Ini kelewat batas. Di mana mereka mengatakan bahwa setiap keajaiban yang terjadi itu merupakan karamah, meskipun padahal hal tersebut hakikatnya ialah sihir, perdukunan, dan yang semisalnya. Mereka katakan itu adalah karamah. Ini menyimpang. Karena apabila setiap keajaiban dan kesaktian disebutkan sebagai karamah, maka akan ada berapa banyak dukun yang dibilang wali. Kita ulang sekali lagi. Apabila setiap keajaiban dan kesaktian itu otomatis disebut sebagai karamah, maka akan berapa banyak dukun yang disebut sebagai wali. Ini jelas penyimpangan. Yang betul adalah tengah-tengah, yaitu apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa karamah para wali itu benar adanya, namun sesuai dan sejalan dengan dalil-dalil petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seperti kelompok yang mengingkari
adanya karomah para wali, dan juga tidak seperti kelompok yang melampaui batas dalam menetapkan karomah tersebut, sampai-sampai kesaktian dukun, tukang sihir dibilang karomah, padahal itu merupakan kekufuran. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Juga yang telah kita pelajari pada pertemuan terakhir ialah tentang definisi atau pengertian wali. Telah kita pelajari bersama siapa sebenarnya wali-wali Allah. Siapa sebenarnya wali-wali Allah. Dan telah kita pelajari pula kapankah seseorang bisa dikatakan sebagai wali Allah. Maka telah kita temukan jawabannya dalam Al-Quranul Karim di surat Yunus ayat 62 sampai 63. Surat Yunus dari ayat 62 sampai 63, di mana dalam ayat tersebut Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan kriteria dan sifat para walinya, di mana dalam ayat tersebut Allah jelaskan bahwa wali Allah yang sebenarnya, wali Allah yang sejati ialah mereka yang beriman dan bertakwa. Wali Allah yang sejati ialah orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga dengan otomatis siapapun orangnya, kapanpun dia hidup dan dimanapun dia tinggal, selama dia beriman dan juga bertakwa, maka dialah wali Allah yang sesungguhnya. Meskipun belum muncul keajaiban dari dirinya, ketika dia beriman dan bertakwa, itu otomatis menjadikan dia sebagai wali Allah. Ada demikian. Sehingga untuk menjadi wali Allah tidak butuh pengakuan orang lain. Untuk menjadi wali Allah tidak perlu dinobatkan oleh kelompok tertentu. Untuk menjadi wali Allah yang sesungguhnya cukup menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Meskipun ya tidak muncul dari dirinya perkara-perkara yang menakjubkan. Artinya siapapun orangnya yang dia senantiasa mengerjakan perintah-perintah agama dan juga senantiasa menjauhi larangan-larangan agama, maka dialah wali Allah yang sesungguhnya. Adapun sebaliknya, siapapun orangnya yang tidak beriman dan tidak bertakwa, maka dia bukanlah wali Allah, meskipun dia mampu mendatangkan 1000 keajaiban. Kita ulang sekali lagi. Siapapun orangnya, selama dia tidak beriman dan bertakwa, maka dia bukan wali Allah. Sekalipun dia bisa memperlihatkan 1000 kesaktian. Karena barometer kewalian seseorang tidak dilihat dari kesaktian, tetapi dilihat dari keimanan dan ketakwaan. Kalau dia adalah orang yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan berbagai ketaatan, meninggalkan segala kemaksiatan, dia wali Allah. Meskipun tidak ada manusia yang mengenalnya. Sebaliknya, siapapun orangnya yang berbuat syirik, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengerjakan ketaatan, justru malah bergelimang kemaksiatan, maka dia bukan wali Allah.
meskipun dia dikenal oleh seluruh manusia. Bila demikian keadaannya, maka orang tersebut bukanlah wali Allah. Yang ada dia adalah wali syaitan. Pegang kuat-kuat. Meskipun dia mampu memperlihatkan, mendatangkan 1000 keajaiban, 1000 kehebatan, 1000 kesaktian, apakah itu kebal dibacok, ataukah dia bisa terbang di udara, ataukah dia bisa berjalan di air, kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa, bukan wali Allah, dia wali syaitan. Makanya dalam masalah karamah para wali, jangan tertipu dan terperdaya dengan kesaktian yang ada sampai dicek bagaimana akidahnya, sampai dilihat bagaimana amal ibadahnya. Ada demikian. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Juga yang telah kita pelajari tentang hal ini pada bab ini ialah tentang definisi atau pengertian karamah, di mana Syekh penulis kitab hafizahullah rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan karamah adalah suatu perkara yang di luar kebiasaan. Karamah adalah suatu keadaan yang tidak biasanya. Artinya perkara yang menakjubkan, perkara luar biasa, yang Allah Ta'ala hadirkan, yang Allah Ta'ala tampilkan melalui tangan salah seorang wali dari wali-walinya, untuk tujuan dalam sebagai hal yang dapat membantunya atau menguatkannya dalam urusan agamanya ataupun dunianya. Ini pengertian karamah. Kita ulang sekali lagi. Karamah adalah perkara menakjubkan, di luar kebiasaan, di luar umumnya manusia, yang Allah Ta'ala hadirkan melalui salah seorang wali dari wali-walinya, yang mana hal tersebut sebagai bantuan dari Allah untuknya, baik dalam urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Hanya saja karamah para wali tidaklah mencapai derajat mukjizat para nabi. Kita ulang sekali lagi. Karamah para wali tidaklah sampai derajat mukjizat para nabi. Sehingga dari sini kita dapat bedakan antara karamah dengan mukjizat. Kalau karamah itu khusus bagi para wali, sedangkan mukjizat itu khusus bagi para nabi. Ketika tadi disebutkan bahwa karamah wali tidak sampai derajat mukjizat para nabi, menunjukkan bahwa mana di antara keduanya yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, seorang nabi ataukah seorang wali? Jawabnya seorang nabi. Ketika mukjizat itu lebih tinggi dari karamah, berarti menunjukkan kedudukan nabi lebih tinggi daripada kedudukan wali. Dan ini membantah keyakinan sebagian aliran yang bersikap hulu, berlebihan, melampaui batas kepada para wali, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa wali anu lebih mulia ketimbang para nabi. Nah, ini kesesatan. Kalau ada yang meyakini
ini dan mengatakan bahwa wali lebih mulia dari nabi, ini kesesatan. Bagaimana dikatakan wali lebih tinggi daripada nabi, sementara yang Allah berikan wahyu siapa? Nabi. Wali tidak dapat wahyu. Dan yang wajib diikuti siapa? Nabi atau wali? Nabi. Sallallahu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya. Jamaah sekalian rahimallahu wa iyyakum. Berikutnya juga telah kita sebutkan sebagian di antara contoh karamah yang telah Allah berikan kepada para walinya. Di antaranya seperti karamah yang terjadi pada kisah Ashabul Kahfi. Kita bisa baca ayatnya. Dan kisahnya terkenal. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Bahwa hal menakjubkan, hal luar biasa yang dialami oleh Ashabul Kahfi adalah karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh di antaranya. Berarti menunjukkan bahwa karamah para wali itu benar adanya. Di antaranya ialah karamah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Dan juga contoh lain, contoh karamah lainnya ialah karamah yang Allah berikan kepada Maryam, ibunda Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Dan kita bisa baca kisah yang dialami oleh Maryam, bahwa Allah Ta'ala telah hadirkan sejumlah karamah bagi Maryam yang kita wajib yakini dan tetapkan. Di antara bentuk karamah Maryam ialah ketika dia dalam kondisi berat hendak melahirkan putranya Al-Masih Isa, ya, ternyata hanya dengan menggoyangkan atau sedikit menggoyangkan batang pohon kurma, kemudian di saat itu berjatuhanlah kurma-kurma yang siap disantap olehnya. Di antara bentuk karamah lain yang dialami oleh Maryam ialah disebutkan dalam surat Ali Imran bahwa Allah Ta'ala hadirkan bagi Maryam buah-buahan yang hanya ada di musim dingin, namun Allah hadirkan ada di musim panas baginya. Demikian pula sebaliknya, buah-buahan yang hanya ada di musim panas, Allah hadirkan bagi Maryam ada di musim dingin. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran, bisa dibaca. Juga di antara contoh karamah para wali yang Allah berikan ialah seperti karamah yang terjadi pada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dan kisah itu terkenal bahwa pernah ada 3 orang yang mereka berlindung, ya, 3 orang ini dari kalangan Bani Israel. Mereka berlindung ke sebuah gua yang kemudian lubang gua tersebut tiba-tiba tertutup oleh sebuah batu besar, yang kemudian singkat cerita masing-masing dari 3 orang tersebut berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan saleh terbaik yang mereka pernah kerjakan. Lalu sedikit demi sedikit akhirnya batu besar itu pun bergeser hingga akhirnya lubang gua tersebut kembali terbuka. Ini karamah. Ini contoh karamah para wali yang Allah berikan kepada
lain-lain. Masih banyak sebetulnya contoh-contoh karamah para wali yang Allah berikan kepada mereka, ya, pada kisah-kisah atau yang terkenal di kalangan para ulama, baik itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran maupun oleh hadis yang sahih ataupun pada kisah yang valid dari para ulama terdahulu, ya, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya Syekh Muhammad kita rahimahullah ta'ala mengatakan, dan karamah para wali itu akan senantiasa ada pada umat ini sampai tegaknya hari kiamat. Pegang kuat-kuat, beliau katakan bahwa karamah para wali akan terus ada pada umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Sehingga bila ditanyakan apakah karamah para wali pada saat ini masih ada dan apakah akan terus ada, jawabnya iya. Bahwa karamah para wali akan terus ada pada umat Islam hingga tegaknya hari kiamat. Apa alasannya? Apa dalilnya? Maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, kata beliau, karena sebab karamah tersebut adalah kewalian seseorang, dan kewalian seseorang akan tetap ada hingga tegaknya hari kiamat. Ini alasannya. Jadi jika ditanya apa hujahnya, apa argumennya yang mendasari bahwa karamah para wali akan terus ada pada umat ini sampai hari kiamat, jawabnya karena para wali Allah terus ada hingga hari kiamat. Ketika para wali Allah tetap ada hingga hari kiamat, berarti karamahnya pun juga akan tetap ada hingga hari kiamat. Itu sebab adanya karamah adalah kewalian seseorang. Ketika kewalian seseorang, kewalian hamba-hamba Allah tetap ada hingga hari kiamat, berarti karamahnya pun juga bisa ada hingga hari kiamat. Ada demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya kata Syekh di sini rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, siapapun orangnya yang bisa memperlihatkan suatu hal menakjubkan, suatu hal kehebatan, maka hal itu tidaklah otomatis menjadi rekomendasi baginya, dan juga hal tersebut tidaklah otomatis menunjukkan kewaliannya. Perhatikan, kata Syekh di sini, siapapun orangnya yang bisa memperlihatkan suatu hal menakjubkan, maka hal itu tidaklah otomatis menjadi bukti tentang kewaliannya. Kata beliau, sampai dicek seluruh amalannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak. Jadi pegang kuat-kuat. Jangan seperti sebagian orang yang latah, tiap kali mendapati kesaktian, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Ini tidak benar. Sakti dikit dibilang wali, hebat dikit dibilang wali. Tidak begitu. Kata para ulama, siapapun orangnya yang bisa memperlihatkan kehebatan, hal-hal menakjubkan di luar kebiasaan, tidak langsung dikatakan sebagai wali sampai dicek bagaimana amalannya. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, betul.
hal itu berarti adalah karamah dan orangnya adalah wali. Tapi ketika dicek bahwa amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka keajaiban yang dia perlihatkan itu bukanlah karamah dan dia pun bukan wali Allah, akan tetapi dia adalah wali syaitan. Itu jelas ya? Ada demikian. Jadi jangan menjadi seperti sebagian orang yang latah. Dia melihat kesaktian sedikit, langsung orangnya dinobatkan sebagai wali. Sakti dikit, wali. Ini tidak benar yang seperti ini. Tadi kita katakan, kalau setiap orang yang bisa memperlihatkan kesaktian langsung dikatakan wali, maka akan berapa banyak dukun dan juga tukang sihir yang akan disebut sebagai wali. Sehingga jangan sembarangan menetapkan suatu keajaiban sebagai karamah, dan juga jangan sembarangan menobatkan orang sebagai wali sampai dicek bagaimana akidahnya, sampai dicek bagaimana amalannya. Ketika dicek misalnya ternyata dia tukang berbuat syirik, ketika dicek misalnya ternyata dia tukang membuat-buat amalan ibadah baru, ketika dicek misalnya dia tidak pernah sholat, ketika dicek misalnya dia tidak pernah puasa, maka dia bukan wali Allah, dia berarti wali syaitan. Mana ada wali Allah tidak sholat? Sejak kapan wali Allah tidak puasa Ramadan? Dan ini masih ada yang seperti ini. Masih tersebar pemahaman sesat dan menyesatkan di sebagian masyarakat. Ya, di mana mereka menobatkan orang tertentu sebagai wali Allah zaman Nuh katanya. Karena punya kesaktian ini itu. Setelah dicek tidak pernah sholat lima waktu. Setelah dicek Jumatan pun tidak datang ke masjid. Wali seperti apa yang seperti ini? Ini error yang seperti ini. Sejak kapan wali Allah tidak sholat? Sejak kapan wali Allah tidak Jumatan? Dan ini ada yang seperti ini. Ini tidak benar. Justru kalau betul dia wali Allah, harusnya dia terdepan dalam ibadah, bukan malah terbelakang dalam ibadah. Ada pikir. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, bisa juga bisa. Begini. Poin terakhir yang disebutkan di sini oleh Syekh penulis kitab rahimahullah taala, yaitu tentang keutamaan seorang wali. Keutamaan seorang wali. Beliau jelaskan di antara keutamaan para wali Allah ialah sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Artinya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman. Lihat, ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Firman Allah yang disampaikan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, barang siapa yang berani memusuhi satu orang saja dari waliku, maka sungguh aku telah umumkan dia perang. Luar biasa. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Allah mengancam
Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan perang kepadanya. Maka itu menunjukkan keutamaan wali Allah, bahwa Allah siap membela siapapun yang berani memusuhi, menzalimi, menyakiti dan merendahkan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, aku umumkan perang kepadanya. Dan siapa di antara kita yang bisa menang perang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan, ketika kita membaca dalam hadis tersebut ada penyebutan wali, maka harus langsung paham wali seperti apa yang dimaksud. Tadi yang kita sebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun orangnya, mau dia pedagang kecil, mau dia orang miskin, mau dia rakyat biasa, kalau dia beriman dan bertakwa, mereka wali Allah. Makanya hati-hati, tidak boleh memusuhi orang-orang beriman, tidak boleh menzalimi orang-orang beriman, tidak boleh memusuhi dan menzalimi kaum muslimin, karena mereka adalah wali-wali Allah. Demikian. Ya, maka perlu diperhatikan. Jadi sekarang setelah kita pahami bab ini, pahamlah kita bagaimana pemahaman yang benar tentang karamat dan juga bagaimana pemahaman yang benar tentang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai dari bab ini. Dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Sekarang kita menyebutkan contoh person. Siapa? Zaman Nuh. Maka jawabnya husnul saya, Pak Fauzi pun juga wali. Dan husnul kita semua jamaah syakirin adalah wali-wali. Bagaimana tidak? Ya, ketika jamaah sekalian bisa konsisten berjamaah 5 waktu di masjid. Bagaimana tidak ketika jamaah bersemangat menghadiri kajian-kajian? Bukankah itu keimanan? Bukankah itu ketakwaan? Maka ini diantara indikasi bahwa jamaah sekalian itu juga wali-wali Allah. Jadi tadi, kalau ditanya siapa contoh, tidak bisa dibatasi. Dan juga menobatkan orang tertentu sebagai wali itu bukan hak perorangan, bukan hak kelompok, bukan hak ormas. Semua yang beriman dan bertakwa kita katakan mereka wali-wali Allah. Husnul kita. Jadi siapapun orangnya apa? Dan seterusnya. Kalau kita lihat dari zahirnya, ini mereka orang saleh, orang baik, mereka bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, mereka dalam beribadah selalu mengikuti sunnah, tidak mengada-ngada, mereka ini orang taat, tidak bermaksiat. Kita katakan mereka wali Allah. Begitu. Jadi jangan seperti pemahaman sebagian kalangan, ya, yang seolah-olah membatasi wali Allah itu cuma kiai kami misalnya. Wali Allah itu cuma habib kami misalnya. Ini nggak benar. Jadi acuannya tadi bukan terkenal tidak terkenal, tapi iman dan takwa. Sekalipun orang-orang di pinggir jalan yang lagi dagang sekarang, kalau mereka bertakwa dan beriman dan bertakwa, wali Allah. Meskipun nggak ada yang kenal, meskipun tidak viral. Jadi begitu. Karena ini harus pahami. Dikhawatirkan tadi, ya, bahwa kewalian seorang ini sekarang, ya, seolah-olah jadi diperbutkan oleh kelompok tertentu. Yang seolah-olah mengatakan bahwa wali-wali Allah itu cuma ada di A itu, kelompok kami tidak. Gitu Pak ya. Jadi kita lihat dari zahirnya. Ya. Kalau dia beriman dan bertakwa, maka dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak ada keajaiban yang muncul dari diri.
Misalnya oh siapa apa wali kan misalkan wali nikah nanti. Di Indonesia banyak wali, ada wali kelas, ada wali kota. Nah, ya demikian ya Quran, tapi sudah masuk Isya. Ya kalau yang maaf bila ada yang sampaikan nanti bisa santai sambil sholat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.